tabarruk. Kalau orang Jawa biasa nyebutnya ngalap berkah ya. Ngalap berkah artinya mencari berkah. Sebenarnya kalau saya mau mengajak pemirsa untuk mundur sedikit ke belakang dari pembahasan masalah berkah, supaya kita tahu sebenarnya tabarruk itu benar ataukah tidak. Pertama kita harus buktikan bahwa berkah itu sebenarnya ada atau tidak. Kalau kita tidak bisa membuktikan adanya berkah, kenapa kita akan berbicara tentang tabarruk? Tidak ada kok berkah. Tapi kalau ada berkah, baru kita melangkah bagaimana cara kita mendapatkan berkah. Ya. Ada sebagian kalangan yang menolak adanya berkah. Berkah itu adalah suatu kebaikan, sudah gitu aja. Lalu apa bedanya dengan kebaikan-kebaikan yang lain? Ada seorang bertanya begini kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam tentang masalah berkah. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib mencontohkan binatang, dua jenis binatang. Satu binatang adalah binatang yang dalam Islam dihukumi najis, yaitu anjing. Anjing itu kalau seandainya dia punya anak, maka anaknya bisa sampai 8, 10, bahkan 12 ekor sekali dia melahirkan. Masa mengandung, masa hamilnya, masa mengandungnya dia bisa langsung menghasilkan anak sampai 8 sampai 12 anak. Sementara kambing kalau menghasilkan anak, kelahirannya anak dalam satu periode kehamilan itu 1 ekor atau 2 ekor. Jarang ada kambing yang bisa punya anak sekali masa kehamilan sampai 3 ekor. Itu sangat jarang ditemukan. Itu yang pertama. Dari sisi yang lain, yang namanya kambing itu setiap hari disembelih dan dimakan. Setiap hari. Dan di mana-mana orang makan. Tidak peduli mau etnis apa, semua orang makan daging. Dan di antara daging yang menjadi menu santapan adalah daging kambing. Di satu sisi yang lain, bahwa di hari raya Idul Adha, orang-orang Muslim itu banyak berkorban. Di Mekah sendiri, di Mina saat orang melakukan ibadah haji, ada jutaan ekor kambing yang disembelih. Di seluruh dunia ada berapa juta kambing yang disembelih ketika kaum muslimin merayakan hari raya Idul Adha. Di dalam Islam juga orang ketika mendapatkan anugerah anak, akikah, juga menggunakan kambing. Sudah jumlah kelahirannya sedikit, disembelih terus. Tapi subhanallah yang namanya kambing, sampai sekarang kita tidak pernah kekurangan kambing. Inilah berkah. Bahwa berkah itu ada. Sementara misalnya seperti binatang anjing misalnya, yang anaknya banyak dan dagingnya tidak umum dikonsumsi oleh masyarakat. Dan jarang ada yang namanya pembunuhan atau penyembelihan anjing. Itu jumlahnya lebih banyak mana antara anjing dengan kambing. Ini salah satu hal yang menunjukkan adanya berkah. Kemudian pembahasan tentang berkah yang lain adalah mengenai sebenarnya berkah itu apa hubungannya sih dengan kita, apa kebaikannya untuk kita. Jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebut berkah itu dari dengan menggunakan unsur waktu, kadang menggunakan unsur tempat. Saya kasih contoh misalnya dalam ayat surat Al-Isra, ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat yang barakna haulah, yang sekitarnya itu kami beri berkah. Di sini Allah menurunkan berkahnya pada unsur tempat. Ada berkah yang Allah turunkan pada unsur waktu. Misalnya tentang Al-Quranul Karim ini diturunkan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang berkah. Jadi kadang berkah itu berkenaan dengan waktu, kadang berkenaan dengan tempat. Artinya kalau sesuatu tempat punya berkah, berarti kalau berkahnya ini langsung kita hubungkan dari unsur spiritual, unsur maknawiyah, unsur akhirat, istilahnya unsur langit, maka orang yang doa di situ diijabah doanya, itu berkah. Orang yang sholat di situ dilipat gandakan pahala sholatnya. Seperti orang sholat di Masjidil Aqsa, berlipat kali pahalanya. Sholat di Masjidil Haram, berlipat kali pahalanya. Masalah waktu juga begitu.
Allah berfirman tentang penurunan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang berkah Allah turunkan Al-Quran itu. Di surat Al-Qadr ketika Allah berfirman tentang malam Allah menurunkan Al-Quran, Allah menyebutnya sebagai Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan satu malam di mata Allah lebih baik dari 1000 bulan. Ini loh artinya berkah. Orang mengamalkan satu malam, di malam itu akan mendapatkan pahala seakan-akan dia beramal dalam 1000 bulan. Ini dahsyatnya. Intinya adalah bahwa berkah itu sebenarnya ada. Berkah itu ada. Nah, kalau berkah itu ada, bagaimana kita cara mendapatkannya? Orang terkadang melakukan tabarruk, istilahnya ya. Tabarruk, ingin mendapatkan berkah. Ada seorang ulama datang, misalnya orang bertabaruk mencium tangannya. Kenapa kau mencium tangan orang itu? Dia bukan ayahmu, dia bukan gurumu. Aku menciumnya karena aku ingin tabaruk. Pertanyaannya tabaruk di sini artinya apa? Kalau kita tanya pada dia, apakah kamu menghendaki materi, uang dari dia? Tidak. Dia tidak mengharapkan materi. Dia mengharapkan sesuatu yang non materi, tapi itu kebaikan pasti. Gak mungkin kalau keburukan yang diharapkan. Makanya dia mencium tangan sang ulama tadi. Atau misalnya ketika orang sering kali terjadi ya, kita hadir acara majelis maulid misalnya, maulid Nabi, atau kita menghadiri acara azza Imam Husain atau azza para imam maksumin, lalu kemudian ada hidangan makanan, lalu kita ambil makanannya, kita bagi-bagi walaupun sedikit-sedikit supaya apa? Ngalap berkah, supaya mendapatkan berkah. Maksudnya yang kita dapatkan makanan, iya, makanannya sedikit, tapi ini makanan dinisbatkan kepada orang-orang suci. Semoga ini mendapatkan kebaikan dari orang-orang suci itu untuk kita, yang bisa memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki perilaku kita, dan memberikan kehidupan yang baik bagi kita. Ini namanya berkah. Dan tabarruk dalam bentuk yang semacam ini. Kadang orang datang ke makam Rasulullah dari jauh, dia sudah mulai masuk kota Madinah, itu sudah mulai megang-megang dinding kota Madinah. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan barakah dari siapa? Dari yang mempunyai kota Madinah. Orang berziarah ke makam Imam Ridha alaihi salam misalnya, kita lihat orang berziarah mencium pintu dari pintu yang paling luar. Dicium. Ketika kita tanya, kenapa engkau mencium? Supaya aku mendapatkan berkah. Artinya apa? Aku tidak mencium pintu itu, aku tidak mencium tembok itu. Yang aku cium adalah ini tembok yang bisa mengantarkan aku kepada Imam Maksum. Ini tembok yang bisa mengantarkan aku kepada Nabi Muhammad, sana kota Madinah. Dengan itu aku bisa mendapatkan kebaikan. Inilah yang disebut dengan tabarruk, mendapatkan kebaikan yang banyak dari orang yang memang Allah cintai dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi polemik antara orang-orang yang mengharamkan tabarruk dengan yang memperbolehkan tabarruk itu, mereka mengatakan yang mengatakan tidak boleh. Tabarruk itu sama dengan syirik. Ini yang perlu untuk kita bahas. Apakah betul yang namanya tabarruk itu syirik atau bukan?